Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengadakan diskusi spesial, diskusi ekonomi terkait dengan ekonomi yang terbarukan saat ini. Menteri Keuangan yang baru yang penggantinya Sri Mulyani itu menggelontorkan uang 200 triliun. Kemana aja uangnya, buat apa saja, dan bagaimana pemerintah membuat regulasi agar uang itu termanfaatkan dengan baik. Dan saat ini bersama kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang sudah malang melintang di dunia ekonomi dan juga politik, dan beliau adalah ketua dari komunitas Sahabat Depok ya, dengan Bang Ansari. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini manggilnya abang, bapak, apa ketua nih enak ini? Kalau bapak ke tuaan. Jadi, Mas boleh, Mas Bang boleh ya, boleh. Mas Ansari ya, Iya. Mas Ansari. Ya Mas Ansari. Jadi gimana nih, apa dari pandangan Mas Ansari nih, ada Menku yang baru, dia menggelontorkan uang 200 triliun. Itu rakyat dapat apa aja sih gitu Wah, dari ini- situ ya? Itu ini kan lah- tema kita hari ini gitu ya. Ini langsung nih ya. Langsung lah. Atau sedikit prolog dulu nih, Mas Ansari, seperti apa nih? Jadi sebetulnya kita sebelum masuk langsung itu, Iya. maka kita akan melihat setiap ekonomi itu punya pandangan sendiri, karena Iya. tergantung backgroundnya. Ibu Sri Mulyani itu telah menjadi Menteri Keuangan itu cukup lama, 14 Iya. tahun. Dulu juga pada waktu Pak SBY juga ada sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi masalahnya adalah Ibu Sri itu dia basisnya adalah akademis, dia itu sangat fiskal. Iya, iya. Jadi di pengurusan dalam peredaran uang, karena uang itu adalah sifatnya jantung, darah dari sebuah perekonomian, maka siapa yang memegang uang itu, yang mengatur segregator uang itu, akan sangat menentukan bagaimana perekonomian itu berjalan. Iya, iya. Nah, sebelum masuk ke situ, maka kita akan melihat dulu background keduanya masing-masing. Iya. Nah, Ibu Sri itu seorang dosen akademisi yang cukup bagus. Dia lama menjadi konsultan dan menjadi pengajar. Tapi dia bukan seorang praktisi di pasar. Oh gitu. Betul. Makanya ketika kita melihat background historisnya dan experience-nya Ibu Sri Mulyani, maka kita akan melihat bahwa dia akan menjaga dengan ketat variabel-variabel ekonomi itu berdasarkan teori-teori dan praktisi dia, baik di lokal maupun internasional. Karena kita tahu dia pernah di Bank Dunia ya. Iya, iya. Nah, tapi pasar itu membutuhkan ekspansi uang, sehingga uang itu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak sebagai demand, permintaan. Maka saya ingin sampaikan bahwa di masa lalu mungkin Ibu Sri itu sangat cocok untuk perekonomian Indonesia karena tingkat kehati-hatiannya cukup tinggi. Tapi di masa sekarang, ketika kita membutuhkan ekspansi yang cukup bagus di masa Pak Prabowo ini, maka mungkin Ibu Sri kurang sesuai dengan kebutuhan dari kabinet ini gitu. Terutama bagaimana kita mencoba melihat dalam kampanyenya itu Pak Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi itu di 8%. Iya, 8%. Makanya memang pergantian ini sebetulnya bukan berarti Ibu Sri Mulyani gagal. Iya. Dan kita juga harus terima kasih oleh Ibu Sri Mulyani karena memimpin perubahan birokrasi, reformasi birokrasi. Iya. Dan Ibu Sri punya jasa yang sangat besar dalam reformasi birokrasi itu. Nah, kita ingat di masa lalu bagaimana pajak, kemudian bea cukai itu terasa sangat aut-autan gitu ya. Iya, iya. Nah, itu mulai reformasi birokrasinya itu sangat terasa itu zaman Ibu Sri. Nah, itu salah satu jasa beliau. Nah, baru kita masuk seorang Pak Purbaya. Iya, yang katanya gayanya koboi. Pak Purbaya ini sebetulnya tidak terduga. Iya. Dan saya secara pribadi mengatakan bahwa tidak terlalu memunculkan sosok ini sebagai pengganti. Iya. Nah, Ibu Sri kita tahu bahwa sudah lama kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani adalah calon sementara sebetulnya. Oh gitu. Karena ketika Pak Prabowo diangkat, butuh kestabilan pasar. Dan kita tahu bahwa Ibu Sri ini secara geopolitik itu sangat aman.
Iya, iya. Karena Ibu Sri itu pernah di Bank Dunia, punya kolega-kolega di IMF, punya di Eropa gitu. Iya. Jadi secara internasional, ketika Ibu Sri diangkat menjadi Menteri Keuangan, maka terjadi perubahan rezim, maka itu tidak akan menjadi sebuah gejolak dari eksternal. Iya, iya. Tapi secara umum kita tahu bahwa Ibu Sri ini akan diganti. Hanya masalah waktu. Nah, itu dulu Iya, poinnya. iya, iya. Gitu. Jadi Pak Mas Ansari udah ngelihat itu ya sebenarnya ya? Dari awal. Dari awal udah Dari ngerti awal ya? gitu. Oh, jadi sebenarnya Menteri Keuangan itu bukan dia, itu dari awal begitu. Betul. Tapi Pak Prabowo mungkin akan mempertimbangkan banyak hal. Iya, iya, iya. Karena ketika dia diganti muncul ketidakseimbangan eksternal, itu juga bukan sebuah hal yang positif dan mendukung bagi pembangunan di masa Pak Prabowo. Iya, iya. Maka diangkatlah. Tapi ketika diganti oleh Pak Purbaya, ini karena Pak Purbaya sebelumnya adalah ketua LPS ya, Iya. Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, itu sebuah reshuffle yang mengejutkan sebetulnya. Iya, iya. Nah, oke. Nah, itu dulu mengenai dua sosok ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah 2 triliun ini apakah ada manfaatnya bagi masyarakat? Itu kan Iya. poinnya itu sebetulnya. Iya, betul. Jadi pemerintah itu ketika dapat uang, maka uang itu disimpan di Bank Indonesia. Iya. Nah, di Bank Indonesia itu uang tidak beredar, seperti uang tidur, Iya, iya, iya. mengendap di sana. Jadi kalau kita bayangkan pemerintah itu punya 3.800 triliun misalnya, maka itu seperti uang 3.000 itu masuk ke Bank Indonesia, 3.800 triliun itu diem di situ, nanti pada saat pemerintah butuh diambil dikit-dikit gitu. Iya, iya, iya. Nah, sehingga dampaknya itu tidak terlalu terasa bagi perekonomian. Nah, Pak Purbaya melihat bahwa uang ini daripada tidur, maka dipindahkan ke sistem perbankan. Iya. Jadi Tapi bukan diambil alih. Itu 3.000 berapa? 800 triliun. 3.800 triliun itu saat ini atau gimana? Soalnya Setahun kan? Setahun ya? Oh, setahun ya. Jadi kan pemerintah itu kan punya belanja, Iya, anggaran iya, iya. belanja negara. setahun ya. Nah, sekitar 3.800 triliun misalnya. Iya, iya. Nah, ketika uang itu dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan, Iya. nah itu sama seperti sebetulnya kita nyimpan uang di bank. Oh, kita seperti orang kita nabung di bank gitu Betul, ya. betul. Kita nabung di bank, maka bank itu punya fungsi intermediasi. Dia mempertemukan antara orang-orang yang punya kelebihan uang dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan uang. Iya. Nah, yang disebut dengan kredit gitu. Iya. Nah, di mana letak kelebihannya? Kelebihannya adalah ketika dia masuk sistem perbankan, perbankan lalu bisa menyalurkan uang ini ke kredit. Jadi misalnya Pak Bagus kan misalnya kafe ini misalnya mau dikembangkan gitu ya, kemudian butuh pembiayaan misalnya, lalu diajukan ke BSI misalnya. Kebetulan BSI kan dapat 10 triliun tuh. Nah, itu dengan kata lain Pak Bagus punya kesempatan untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan dana. Nah, di perbankan sekarang saat ini muncul likuiditas. Apa itu likuiditas? Uang yang bisa disediakan untuk pasar. Kan gitu ya? Nah, itu satu. Yang kedua, teori demand uang itu adalah kalau likuiditas sedikit, maka biaya uang itu mahal. Kita sebut dengan bunganya atau bagi hasilnya. Bank minta bagi hasilnya agak tinggi. Kenapa? Karena uang dia sedikit gitu. Kalau uang dia sedikit, yang minta banyak, otomatis dia berani ngasih bunganya tinggi lah, bagi hasil tinggi lah gitu. Dan itu nggak positif bagi UMKM. Nah, di sini nanti kita bicara UMKM. Nanti kita bagian porsi UMKM kita agak sedikit porsi lebih. Kenapa? Karena ekonomi kita itu dibangun UMKM. Tapi ini sebelum masuk ke situ, Mas Ansari, kan 200 triliun ya. Jadi ada undisbursed loan nih, yang infonya itu banyak dari bank itu ternyata memiliki undisbursed yang belum keluar ya. 2000 triliun. 2000 triliun. Nah, ini ngapain pemerintah naruh 200 triliun tuh? Itu sementara saat likuiditas ini di banknya masih banyak gitu. Ngapain ditambah gitu? Betul. Nah, itu nanti sebetulnya di pertanyaan berikutnya sebetulnya, dan ini langsung dituju situ ya. Jadi kemarin itu ada kita baca di DPR itu ada dengar pendapat dengan OJK kalau nggak salah. Ada 2.100 triliun itu
undisbursement loan yang belum keluar dari bank. Iya. Itu 2000 sekian, 2130 triliun kalau nggak salah saya. Nah, jadi kalau kita melihat rasio loan bank-bank sekarang itu sudah mencapai 90% sebetulnya. Nah, yang paling bagus itu makin tinggi dia makin bagus. 92 atau 93 lah harusnya. Kalau dia 90% berarti ada 2% lagi yang belum keluar. Tapi di masa-masa sebelumnya itu jelek. 70%, 80%. Sebelumnya maksudnya tahun sebelumnya tuh. Ini kan bulan September ya. Kita lihat angka Agustus, Juli, Juni gitu. Iya. Bulan-bulan ini tahun ini. Nah, itu angkanya nggak terlalu besar. 80%, 70%. Nah, undisbursement loan ini kalau dari keterangan dari OJK adalah uangnya itu sudah disetujui kreditnya, tapi belum dipakai oleh pihak yang menerima kredit itu, kan gitu ya. Nah, berarti ini ada masalah mengenai apa yang terjadi di pasar. Nah, jadi secara teori sebetulnya dengan menambahkan 200 triliun di sistem perbankan, artinya ada jumlah uang baru yang beredar dan uang baru yang bisa disalurkan oleh pihak bank, itu artinya bahwa pemerintah mencoba mempengaruhi bank-bank itu agar berpacu nih dengan waktu. Karena apa? Karena uang itu harus dibayar. Iya kan? Iya. Bank pemerintah minta 4% tuh. Iya, 4%. Bank-bank kan wajib bayar tuh. Iya. Nah, kalau itu nggak keluar, berarti dia rugi kan? Nah, itu satu. Sisi lain adalah masalah kita sekarang sebetulnya, bank-bank itu memberikan biaya terlalu tinggi kepada kreditor, debitor gitu. Contoh, kalau kita nabung ke bank, anggaplah kita nabung 10 juta gitu. Dikasih berapa coba? 4% ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ada 1%. 2%, bahkan hampir nggak ada itunya kayaknya. Tapi ketika dia salurkan ke kredit, baru tuh ya. Berapa? Misalnya cicilan bunga rumah aja lah. Kalau orang beli rumah, kita lihat, ini bisa 12%, bisa 11% gitu kan. Paling murah BCA, 8% gitu. Nah, itu artinya bank-bank itu dia mengenakan biaya yang cukup tinggi, harga yang cukup tinggi atas dana dia itu. Sehingga pasar itu menjadi tidak efisien. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa demand rendah? Demand permintaan bank-bank itu rendah, kan gitu. Demand kredit rendah gitu. Nah, kalau kita melihat struktur ekonomi kita sebetulnya UMKM itu kan berada di angka 90% lebih. Struktur ekonomi kita. Nah, siapa UMKM? UMKM ini adalah orang-orang yang secara formalitas ekonomi tidak teradministrasi dengan baik dan tidak tercatat. Contoh KP ini. Contoh kita lihat tuh tukang gorengan. Nah, itu nggak tercatat itu. Betul. Sementara yang tercatat itu yang kita sebut sektor formal, perusahaan-perusahaan besar. Kalau sisi kredit sebetulnya kredit perbankan ke UMKM itu hanya 18%. Oh gitu. Sumbangan ekonomi 90%, tapi kredit perbankannya cuma 18% ke UMKM. Kebayang? Iya. Itu artinya apa? UMKM itu mendanai sendiri itu dia. Usaha dia. Dari mana? Dari modal sendiri, dari pinjol, dari pinjam sana, pinjam sini, dari investasi pribadi, ya macam-macam gitu. Artinya apa? UMKM itu dilepas gitu. Dilepas sendiri. Usahalah terserahlah gitu. Nah, kenapa perbankan itu tidak menyentuh UMKM? Itu pertanyaannya. Karena UMKM kita itu secara organik tumbuh sendiri. Siapa yang bantu UMKM? Pertanyaannya. Maka sumber masalahnya di situ, fundamentalnya di situ. Pak Purbaya itu hanya mencoba mempengaruhi pasar. Ibaratnya gini, tubuh kita ini yang menghubungkan otak sampai ujung kaki adalah darah. Kalau darah kita kental, maka muncullah masalah. Sakit gitu. Contoh lah ya darahnya sakit kepala. Sekarang pertanyaannya, kalau sakit kepala beli obat apa? Beli di mana? Di warung. Kan gitu kan ya. Beli di warung. Belilah Bodrek, Paramek atau apa gitu. Sakit kepalanya sembuh nggak? Sembuh. Nah, pertanyaannya, sakit kepala itu apakah sakit atau simptom, gejala? Nah, itu dia tuh. PR lah gitu. Nah, gitu kan gitu. Nah,
Ketika darah kental, maka muncul masalah bahwa penyumbatan. Iya. Kan gitu. Masalahnya apa? Darahnya kental. Tapi ketika sakit kepala, maka orang beli bodrek atau apa, minum bodrek. Bisa jadi sakit kepalanya hilang, tapi penyumbatan darahnya masih. Betul. Muncul masalah di Ya, di jantung. Iya. Nah, 200 triliun itu obat warung. Obat warung, Mas. Allah, gitu ya. Gitu. Iya. Jadi dia hanya mengobati bagian yang terasa bagi kita. Ini bisa nih mempengaruhi produktivitas pasar dengan cara apa? Merangsang perbankan untuk mencari pengusaha-pengusaha yang mau kredit gitu. Gitu. Tapi fundamental ekonomi kita adalah bukan di situ. Contoh, Cina sekarang itu mengalami disebut dengan in-pollution. Apa tuh? In-pollution itu setelah beberapa dekade Cina itu, kalau kita lihat datanya, 20 tahun terakhir Cina itu mengalami pengangguran di usia muda 14,23%. Usia 20 sampai 29 tahun. 15,3%. Ekonominya yang biasanya tumbuh 10%, 12%, 8%, itu hanya tumbuh 5%. Bayangkan bahwa ketika itu terjadi, kita bisa membayangkan produksi dia kan besar. Sementara kalau kita ada pengangguran begitu, bisa kita simpulkan bahwa permintaan demand di lokal Cina sendiri itu turun. Itu udah pasti. Nah, ditambah lagi dengan ekonominya tumbuh melambat gitu, 5%. Nggak cukup bagi Cina. Berat. Sehingga dia mulai mengalami yang disebut dengan over capacity. Produksi terus. Sehingga di Cina sendiri muncul persaingan antar usaha itu saling memakan. Oh begitu. Dengan cara apa? Nurunin harga. Oh, bertarung di situ. Misalnya BYD yang usaha listrik sama GAC sama Wuling itu saling berantem harga. Sehingga margin mobil listrik itu turun jadi cuma 0,83% rata-rata. 0,83%. Nah, ini sebenarnya in-pollution. Dia itu merapat ke dalam, berputar ke dalam. Nah, karena itulah akhirnya barang-barang Cina itu merembes keluar. Dengan cara apa? Macam-macam, ilegal, dumping, macam-macam. Oh, begitu. Nah, makanya kita tidak aneh melihat bahwa barang-barang Cina terutama garment itu membanjiri Indonesia. Datang dari mana-mana, pintu masuknya banyak sekali. Dari Batam masuk, dari Sulawesi, dari Kalimantan masuk, dari tempat lain masuk lagi gitu. Nah, itu kan bukan tugasnya Pak Menteri Keuangan. Jadi bisa dibilang begini ya, Mas Ansar ya. Ini obat warung nih, ya si Menteri Keuangan itu ibaratnya cuma gimmick saja gitu ya. Bisa dibilang sebagai gimmick untuk efek kejut ke pasar. Yang tadinya kan ngelihat nih udah pertama kali dilantik langsung ngomong tentang demo-demo itu hanya sebagian kecil ya kan, langsung ada ekspektasi yang kurang dari masyarakat banyak. Tapi dengan adanya seperti itu efek kejut ya 200 triliun dikasih ke perbankan itu jadi bergerak lagi. Nah, jadi kita melihatnya tidak sesimpel itu. Karena dalam waktu sebentar saja dengan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan ini, dia menjadi seorang yang nobody sebelumnya. Sekarang semua orang kenal gitu, somebody. Jadi media darling gitu. Cuman masalahnya adalah mungkin ekonomi itu akan tumbuh. Tapi tumbuhnya ekonomi itu tidak berdasarkan di akar yang kuat. Fundamental kita belum selesai. Belum selesai. Contoh apa? Ekonomi itu dibangun dari sebuah sistem sebetulnya. Misalnya industri. Kita mengalami sebenarnya deindustrialisasi. Makanya muncul masalah kemarin misalnya. Sel. Tentu di Margonda nih. Margonda nih, jual makanan. Nggak ada hubungannya itu. Nah, gini. Sel itu pada waktu dia buka kan diberikan izin ya. Tentu diberikan izin sehingga dia membuka distribusi bahan bakar minyak. Tahu nggak masalahnya apa? Apa tuh masalahnya? Masalahnya adalah dia itu punya kuota. Setahun itu dia hanya bisa jual sekian gitu. Ini udah habis kuotanya? Betul. Mesti ada sampai akhir tuh berapa bulan lagi udah habis ya? Nah, masalahnya adalah dia tidak bisa memasukkan bahan bakar minyak untuk mengisi pom-pom bensin dia. Akhirnya jualan kue. Akhirnya pemerintah bilang beli Pertamina gitu. Iya.
di sini masalahnya bukan masalah bukan masalah dia perusahaan asing, tapi masalah bagaimana mendukung iklim investasinya. Bagaimana pemerintah fleksibel untuk mengurus hal seperti ini. Ya. Nah, belum lagi misalnya ada perusahaan Korea, dia itu ngurus izin 7 tahun tuh belum selesai. Dan uang dia udah keluar miliaran gitu. Nah, makanya kita melihat bahwa fundamental kita, masalah utama kita bukan di aliran uang, tapi bagaimana proses sistem administrasi, mulai dari sistem administrasi sampai dengan eksekusi. Ya. Nah, kalau kita investasi misalnya, itu akan diukur mulai dari kita mulai membuat proposal sampai kita membangun usaha kita sampai berjalan. Nah, itu secara mudah saya gambarkan disebut dengan ICOR namanya. Incremental Capital Output Ratio. Ya. Jadi kalau kita investasi itu berapa banyak investasi yang kita butuhkan, ya kan, untuk menghasilkan output. Ya. Nah, dan angka kita itu selalu di atas 6. Sementara ICOR ini menentukan murah atau mahalnya sebuah investasi. Kita itu selalu 6,7, 6,8, pernah kita 7,2. Sementara lawan kita seperti Vietnam, dia 4. Paham maksudnya ini? Untuk nggak paham? Jadi kalau investasi misalnya kita kalau kita ingin menghasilkan misalnya 1 miliar misalnya, kita butuh 6,7 miliar. Iya. Sementara Vietnam, kalau dia ingin menghasilkan 1 miliar cuma butuh 4 miliar gitu. Oh gitu. Lebih murah, jauh lebih murah dia gitu. Makanya kalau kita lihat bahwa Indonesia ini bukan masalah investasi yang tidak mau masuk Indonesia, tapi orang luar eksternal pihak eksternal, pihak luar melihat bahwa Indonesia itu terlalu risiko terlalu tinggi. Makanya kalau kita baca misalnya tetangga kita itu Malaysia, Johor Bahru, dia berhasil tuh mengambil data center dari Singapura dibangun di Johor Bahru tuh. Data center itu dari mulai Google, Microsoft, perusahaan-perusahaan China kayak Alibaba, sudah ada semua ke Johor Bahru. Pertanyaannya adalah wilayah kita lebih luas daripada Johor Bahru. Nah, di itu kalau perusahaan data center itu dia butuh air yang banyak, butuh listrik yang kuat, butuh wilayah yang luas. Kita semua itu kita pasti lebih unggul dibanding Johor Bahru. Pertanyaannya kenapa mereka nggak pilih Indonesia gitu? Karena ini Karena risiko kita. Dia melihat bahwa sama seperti tadi sel. Jika sel itu dia tutup dan BP itu dia tutup, itu akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan asing bahwa untuk Indonesia peluang bahwa mereka akan bisa berjalan dengan normal itu agak sulit. Iya. Itu juga masyarakat Indonesia itu kenapa mungkin Shell sama BP itu cepat habis, karena sudah tanda petik nggak percaya ya. Gitu. Karena memang mungkin karena kuota itu mereka siapkan dengan pertimbangan pengalaman masa yang lalu. Nah, di tengah jalan kita ada isu mengenai pencampuran itu kan, yang dulu heboh banget itu kan. Akhirnya permintaan di Shell sama BP meningkat. Jadi gitu. Nah, kalau semua itu berjalan dengan normal, 200 triliun ini akan membantu sebetulnya mengencerkan sirkulasi uang. Sirkulasi uang. Karena ketika likuiditas banyak, maka dananya itu biaya lebih murah. Jadi artinya kalau orang mengajukan kredit, itu harusnya lebih murah kosnya. Nah, kalau dia beli rumah misalnya, cicilannya itu lebih murah gitu. Kan gitu contohnya begitu ya. Nah, bisa saja misalnya diturunkan suku bunga itu 1% saja. Nah, itu sangat berharga. Karena kalau kita bicara misalnya GDP kita yang 22.000 triliun itu, 1% aja kan lumayan itu. Itu kan 2.000 triliun. Nah, itu artinya bahwa 200 triliun ini itu bisa dimultiplier. Apakah 5 kalinya, 6 kalinya, apa 7 kalinya. Tapi ini tergantung sekali lagi bahwa jika itu secara teori berjalan seperti yang diharapkan. Tapi, itu bisa dilihat berapa lama? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Karena gini, ketika orang ngajukan kredit, itu pasti dia butuh waktu untuk
menjalankan usahanya sambil beroperasi kan. Nah, tapi kemarin juga pemerintah diikuti dengan kebijakan permintaan demand kelihatannya. Kebijakan untuk menaikkan demand yang kemarin. Mulai dari program magang, kemudian yang 845 itu kan? Betul. Ya, stimulus package itu betul. Ya. Nah, dugaan saya jika bank-bank kesulitan menyalurkan dana, bisa jadi memang akhirnya itu masuk ke program-program pemerintah. Itu kalau kesulitan untuk menyalurkan dana. Betul. Nah, kalau kesulitan untuk mendapatkan kembali uang yang sudah kepada UMKM atau kepada sektor yang lain gitu. Nah, itu seperti apa tuh? Berarti kredit macet ya? Ya, kredit macet. Nah, sebetulnya banyak dulu kalau kita baca pengalaman ya, kita baca data di masa yang lalu, program-program pemerintah yang dengan biaya murah itu rata-rata yang macet. Gitu ya. Dan itu makanya muncul usulan untuk menghapuskan dana. Dulu ada kredit untuk petani, nelayan. Nah, jadi kalau seandainya sistem asesmennya benar dan sistem supportingnya benar, seharusnya itu nggak macet. Iya. Berarti harus benar-benar dipilih proposal yang paling bagus dari setiap UMKM atau koperasi gitu ya? Kalau dia berjalan benar seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya siapapun bisa mengajukan asal yang bawa deket. Ordal. Gitu. Biasanya itu masih di masalah gitu. Nah, apakah itu diperlukan saat ini? Sangat, Mas. Iya. Secara umum sih saya sangat mendukung sih, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Menkyu. Iya. Tapi masalahnya adalah perbaikan menyeluruhnya itu bukan di Menkyu, tapi di kementerian lain. Gitu ya? Iya, misalnya kayak perdagangan. Iya. Nah, kemudian daerah juga peran penting loh. Daerah-daerah untuk mendukung. Ditambah ini Mas, yang koperasi yang baru, yang koperasi merah putih itu digadang-gadang juga sebagai salah satu yang menerima, yang akan menerima. Betul. Gitu ya. Itu juga kayaknya kalau misalkan mereka sudah bikin proposal yang bagus, tapi kalau nggak ada ordal bisa jadi nggak bisa. Itu sama seperti MBG sekarang. Nah, MBG itu kan sudah berjalan, tapi kan serapannya kecil, serapan dananya. Nah, sebetulnya kalau seandainya APBN kita itu APBN yang akhirnya itu turun ke bawah menjadi APBD, itu berjalan dalam 1 tahun kalender itu dengan lancar, ekonomi itu nggak separah sekarang. Karena apa? Karena uangnya itu bisa mempengaruhi sektor-sektor swasta itu untuk bergerak. Tapi kita tahu sendiri kan kalau daerah itu misalnya pembangunannya di bulan apa? Agustus, September, Oktober, November. Biasanya itu bergerak. Nah, padahal kita butuh dari mulai Januari. Nah, memang di kita itu tidak ada satu sistem yang bisa memastikan bahwa anggaran itu bisa terserap lebih awal. Nah, itu yang kita harapkan fungsi legislatif sebetulnya. Bagaimana caranya gitu. Tapi selalu secara kita bisa melihat bersama bahwa di jalan-jalan kita bisa melihat pembangunan itu selalu di akhir tahun. Nah, sama kayak yang di Depok nih. Betul. Nah, itu apa? Itu sinyal. Itu sinyal apa? Karena ketika ada pembangunan, uang keluar. Ketika uang keluar, maka itu diserap oleh pasar. Ada pembelian material, ada makanan yang dibeli, ada orang yang bekerja yang dibayar. Itu semua akhirnya mereka beli ke makanan, mereka bekerja, pergi kerja itu dia butuh beli bahan bakar, ya kan? Bayar rumahnya, bayar anak sekolahnya, macam-macam gitu. Nah, kalau ini bisa dipercepat turnover-nya, ekonomi itu akan lebih baik. Nah, di situ juga sebetulnya secara sistem bisa dilakukan oleh reformasi, disebut dengan reformasi anggaran, terutama di daerah-daerah. Maksudnya reformasi anggaran itu gimana? Bagaimana caranya anggaran itu bisa bergerak lebih awal? Jadi kan ini kebiasaan kan? Iya. Dan itu orang udah lumrah gitu. Pertanyaan kita adalah itu udah pernah ada belum reformasi anggaran itu? Reformasi anggaran jarang itu ya? Karena ini kan struktural ya. Struktural. Dan itu udah biasa lagi ya. Kita harus bicara dulu dengan legislatif kan sebagai wakil kita ya. Iya. Karena yang melakukan eksekutif nih. Iya. Nah, yang bisa bersuara itu
legislatif. Iya, legislatif. Nah, kita itu punya masalah. Kenapa? Ada gap antara legislatif dengan yang diwakili masyarakat. Iya. Kan gitu ya. Contoh, ketika jalan sudah rapi, muncul galian. Nah, Jalannya hancur lagi. 2 tahun lagi bangun jalan lagi, Iya. galian lagi. Itu gitu. lagi terus nah, ya. secara anggaran itu berdampak, Iya. Mas Bagus. Iya. Jadi jalan itu nggak pernah bertahan lebih dari 5 tahun atau 6 tahun gitu. Akhirnya dibangun ulang, bangun ulang, dan anggaran habis buat itu. Iya. Sementara kita melihat bahwa misalnya ketersediaan sekolah dengan anak-anak sekolah itu makin mengecil, Iya. itu butuh anggaran. Jumlah orang tua itu makin banyak. Kenapa? Kita ini grafik kita usia muda meningkat, tapi pada satu titik yang muda ini akan jadi tua. Iya. Tuanya meningkat. Ketika tua meningkat, maka butuh sistem kesehatan yang mendukung. Nah, itu butuh biaya. Iya. Ditambah lagi misalnya kehidupan itu makin banyak variabelnya. Iya. Misalnya transportasi yang lebih baik, apa itu kemacetan harus diurai. Iya. Nah, itu semua butuh biaya. Iya. Tapi kita semua terus dimakan oleh infrastruktur anggaran kita itu. Iya. Nah, ini juga jadi secara fundamental jadi masalah. Kalau yang ini kembali ke itu Mas, yang 200 triliun itu lebih ke sektor apa ya? UMKM aja atau ada infrastruktur atau apa lagi? Sekarang pertanyaannya kita coba berandai-andai sebagai perbankan deh. Iya. Kita sebagai direktur perbankannya dapat uang dari pemerintah, misalnya saya Bank Mandiri ya, dapat uang 55 triliun. Pertanyaannya, namanya kita yang ditarget, Mas Bagus memilih lama habisnya apa cepat habisnya? Cepet habis ya. Ya, gitu kan? Kalau cepat habisnya Mas Bagus beri kemana tuh? Korporasi kan? Iya. Nah, itu jadi masalah. Oh, Itu gitu. yang harus nanti diawasi oleh DPR. Oh. Karena kalau saya sebagai direktur banknya, ya udah, ini saya dapat 4% nih. Sebagai ukuran kinerja saya salurkan dapat 6%, 7%. Nggak boleh ke surat negara, kan nggak boleh surat utang negara tuh. Nggak boleh surat berharga negara. Iya, nggak boleh. Karena perbankan selama ini, kita nabung nih 1 miliar. Wah, 1%, risiko tinggi. Dia beli tuh surat utang negara, 6%. Iya kan? Iya. Pemerintah kan nerbit surat utang negara tuh. Nyari yang gampangnya ya. Gampang gitu, resikonya kecil kan? Iya. Nah, dia dapat kupon tiap 6 bulan, 3 bulan dapat kupon gitu. Di kita cuma dibayar berapa? 1%, 1% gitu kan? Iya. Nah, ini kan ada persyaratan. Dana ini boleh, 2 triliun ini silakan bank-bank pakai, kata Menteri Keuangan, tapi nggak boleh tuh dibatasin. Nggak boleh beli surat berharga. Iya. Harus masuk ke pasar. Iya. Nah, saya sebagai direktur bank pasti mikir dong. Iya. Saya dapat target 4%. Oh, kebetulan kemarin itu banyak proposal tuh. Perusahaan-perusahaan yang ngajuin kredit. Iya. Ada yang bagus, ada yang 34 bagus, ada yang setengah bagus. Kan saya tinggal lihat proposal lagi. Ini mana nih? Oh, ada nih perusahaan panel surya. Ini bisa lah nih. Kira-kira ini 70% lancar lah nih. Kira-kira gitu kan? Iya. Oh, jadi begitu ya. Seandainya saya sebagai direktur bank. Iya. Iya, direktur Bank Mandiri lalu mengutus itunya, stafnya ke jalan-jalan, Iya, cari itu UMKM mana ini. Iya ribet. Ya, Jadi kalau gitu kita sebagai rakyat apa lagi gitu ya? Rakyat yang lainnya apa lagi ya? Nah, mau menikmati susah berarti. secara tidak langsung sebetulnya ada pengaruhnya di kita. Iya. Minimal gini, kalau seandainya uang itu di Mandiri, dia memang punya etikat baik, lalu disalurkan secepatnya dalam bentuk kredit, Iya. dan kredit itu bukan di perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, misal pembangunan jalan kah atau apakah Iya. gitu ya, dan kebetulan itu daerah-daerah yang padat penduduk, nah itu sangat sebetulnya berguna secara tidak langsung. Karena bagaimanapun yang kerja itu kan beli material sekitar situ, kemudian beli makanan sekitar situ ya. Iya. Tapi secara dampak langsungnya adalah itu belum bisa kita ukur berapa persen kita dapat ininya benefitnya. Enggak seperti tiba-tiba kita dapat dana besar gitu, enggak seperti itu. Iya. Nah itu tidak langsung. Iya. Nah tapi kalau seandainya ini lari ke korporasi misalnya, kemana? Batu bara misalnya, apa itu nikel misalnya. Masuk mana lagi? Timah. Tapi tuh korporasi itu masuk dari kriterianya Pak Menkyu enggak ya? Enggak masuk ya? Ya karena ini kebijakan Atau di belakang layar?
Itu fitnah tuh. tapi tapi kalau saya sebagai direktur banknya, Iya. saya berpikir yang mudah. Iya. Iya lah, kalau UMKM masih banyak banget ya. Iya. Aduh, pusing itu pasti. Iya, itu. betul. Uang segitu banyak harus. Dan saya bilang tadi, peluang macetnya. Iya. Banyak kan rata-rata selama ini begitu ya. Iya, nah gitu. Nah, jadi kalau ditanya namanya pengencer darah, Iya. dia ada bulan madunya. Iya. Kan gitu ya. Namanya sakit kepala, pasti ada sakit kepala berikutnya. Iya. Karena sumbernya belum ketemu sumber penyakitnya. Betul, Mas Agus. Karena bukan itu sumber penyakitnya. Iya. Nah, sumber penyakitnya adalah sebetulnya secara fundamental ekonomi kita itu butuh leadership untuk perbaikan menyeluruh. Iya. Termasuk bagaimana anggaran kita itu bisa efisien dan efektif mendukung semua kegiatan masyarakat. Contoh mudah aja Mas Bagus. Pada waktu galian itu digali, simple aja. Kita macet kan? Iya, macet. Berapa banyak waktu kita terbuang? Oh, banyak lah itu. Itu aja minimal. Nah, itu contoh bahwa anggaran itu belum efektif dan efisien. Iya. Luar biasa. Iya kan? Iya. Nah, sungai-sungai seperti ini nih misalnya, ketika dia masih menjadi ladang pembuangan lahan pembuangan sampah atau apa gitu ya. Nah, itu juga membukti bahwa anggaran kita itu belum efektif dan efisien. Karena itu culture. Maka anggaran itu, makanya kenapa saya kembalikan ke anggaran gitu. Karena 200 triliun ini pada satu waktu dia akan ditarik balik. Ya. Karena yang punya duit kan sesungguhnya si ini ya, pemerintah kan. Ketika minta butuh, ya ditarik balik. Ya. Nah, ekonomi kita jalan nih. Oh, pemerintah bilang, kita anggaplah berhasil, asumsi. Tumbuh 6%, 7%. Hero kan? Waduh, hero gitu. Bagus. Tapi berikutnya adalah akan muncul sakit kepala baru. Karena itu tidak ditopang oleh satu fondasi yang kokoh. Ya. Dengan cepat itu nanti, itu akan turun lagi, kapanpun. Oh gitu ya. Nah, karena namanya trigger kan. Iya. Ketika dia jatuh, dia akan menimpa siapapun. Trigger itu mengungkit. Jika sebuah benda kita ungkit, dia terlempar gitu, jauh gitu. Tapi ketika dia terlempar, ujungnya dia akan jatuh. Iya. Kapan jatuhnya dan di mana jatuhnya, berapa besar peluangnya, nah itu tergantung seberapa tinggi daya ungkit dari alat yang mengungkitnya gitu. Jadi ibaratnya dari penyumbatan darah ke jantung sakit. Betul. Berubah. Nah ini yang sebetulnya mungkin tidak kita bicarakan 10 tahun yang lalu gitu. Pada masa Pak Jokowi misalnya. Nah karena ini kan bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Datanya itu memang 10 tahun ke belakang itu tidak terlalu bagus untuk ekonomi kita. Mulai dari industri-industri banyak tutup, kemudian naiknya angkatan kerja, kemudian kualitas pertumbuhan kita, Mas Bagus. Paham nih kualitas pertumbuhan. Iya. Ekonomi kita tumbuh, tapi pendapatan kita nggak tumbuh. Ekonomi kita tumbuh 5%, pendapatan kita itu cuma tumbuh 1%. Jadi artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang kita bangun selama ini tidak mendongkrak kemampuan masyarakat itu untuk mempunyai pendapatan. Maka muncul sebut dengan mantap, makan tabungan. Itu kayaknya banyak banget itu. Iya. Nah, karena jumlahnya yang begitu besar yang tidak kita sadari itu, ketika orang punya tabungan, dia mengambil tabungannya, yang nggak punya tabungan, dia ngapain? Minjem. Belum yang ada kriminal ya. Gitu. Akhirnya muncul ke sosial gitu. Iya. Nah, itulah masalah-masalah yang disebabkan oleh fundamental. Iya. Nah, jadi balik ke 200 triliun, apa yang bisa dapat oleh masyarakat? Secara secara angka, kita tidak bisa mengukur sebetulnya. Karena kemana mengalirnya dana ini? Nah itu yang menarik sebetulnya, yang saya bilang tadi. Kalau saya direktur bank, saya kemana ya saya kasih ya? Kan gitu. Iya. Bener gak? Benar.
nyari yang gampang, terus yang kita resikonya juga nggak terlalu besar gitu. Nyari gampang karena waktu mepet kita kenal orangnya. Iya. Kemudian risikonya kecil, untungnya nggak usah gede-gede, nggak apa-apa lah. Iya, Yang penting bisa memenuhi laporan ke pemerintah misalnya kan gitu ya, sehingga kinerja itu terlihat bagus. Iya, iya. Nah, perbankan kita itu juga cheating. Oh, luar biasa itu. Iya, kita harus bahwa yang kita harapkan itu perbankan itu memberikan punya, selain dia punya aspek perusahaannya mencari untung, dia harusnya memikirkan mengenai aspek sosial bagi masyarakat. Nah, kita kan tahu bahwa ekonomi kita itu didukung oleh UMKM. UMKM itu siapa? Pribadi-pribadi, Mas Bagus. Iya. UMKM kita itu bukan dibayangkan yang perusahaan-perusahaan yang nilainya 1 miliar, 10 miliar, nggak begitu. Karena secara aturan itu UMKM itu kan 4,8 miliar secara pajak. Iya. Nah, perusahaan usaha-usaha yang omsetnya 4,8 miliar ke bawah itu UMKM. Nah, tapi kan kita itu adalah UMKM yang sifatnya itu pribadi-pribadi. Yang paling besar. Kita bisa lihat di jalanan gitu. Kita tahu teman-teman kita gitu. Itu nggak dapat dari uang itu. Mereka itu yang mengalami pukulan terbesar. Tapi di sisi lain paradoksnya adalah mereka itu sebagai penyokong ekonomi. Iya, itu dia tuh. Nah, kerja kita itu yang setiap tahun itu naik. Kalau tidak ada UMKM, pengangguran semua. Karena apa? Karena 90% lebih tenaga kerja itu diserap UMKM. Gitu ya. Kenapa? Karena industri itu sekarang ada disebut dengan elastisitas labor tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap naiknya pertumbuhan ekonomi. Misal ekonomi kita tumbuh 1% gitu. Kalau kita bicara misalnya perusahaan mobil ya, di tahun 80-an satu mobil itu membutuhkan rata-rata sekitar 20 sampai 30 tenaga kerja untuk produksi satu mobil. 30? Iya, 20 sampai 30. 20 sampai 30. Untuk satu mobil. Tapi sekarang 10 mobil itu mungkin dihasilkan 3 orang. 3 orang ya. Karena ada mekanisasi yang berubah, otomatisasi yang berubah. Perbankan misalnya sekarang, berapa ribu cabang itu tutup. Sementara dana kelolaannya makin besar gitu. Nah, perusahaan-perusahaan besar, korporasi-korporasi itu, dia pasti memikirkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dari tahun ke tahun, secara rasio marginal, itu akan turun. Dengan growth dari output dari produksi dia meningkat, marginal tenaga kerja dibutuh turun. Misalnya dari 1000 unit, 10 tahun lalu dia mungkin butuh 500 orang. Kalau sekarang dia mungkin butuh cuma 40 orang, 50 orang. Jauh ya? Jauh. Sehingga tenaga kerja itu dengan angka kelahiran terus naik, angka tumbuh, angkatan kerja, maka dia membutuhkan sektor-sektor lain untuk peralihan dari tenaga kerja ini. Maka korporasi besar, sektor-sektor formal yang tadi di bawah 10% menampung tenaga kerja, itu nggak akan mungkin bisa menyerap tenaga kerja yang ada. Makanya setiap kali ada job fair itu banyak banget orang ribuan, ribu. Makanya karena struktur ekonomi kita didukung oleh UMKM tadi, seharusnya pajak itu dibuat mendukung dari pertumbuhan sektor bawah ini. Tidak seperti itu masuk di stimulus package katanya. Betul. Nah, jadi selama berapa? 4 tahun ya? 2029. 2029. Itu yang harus dituin. Mereka ini yang harus didukung untuk dibesarkan. Bagaimana caranya itu baik secara administrasi, dukungan tidak langsung maupun dukungan langsung. Ketika mereka membesar, barulah pungutan namanya, pajak namanya, iuran lah namanya, ya kan? Itu mereka bisa terima dengan baik. Nah, itu selama ini memang dukungan pemerintah itu ya kita bisa merasakan gitu. Dukungan pemerintah itu ya hampir tidak terasa kan lah, baik pusat maupun daerah. Makanya kan ketika dana transfer pusat itu ke daerah itu berkurang, daerah kan menjerit. Karena apa? Karena 65% ketergantungan itu pada dana pusat. Ketika itu berkurang, akhirnya daerah itu mencari alternatif lain. Muncul apa yang bisa? Yaitu PBB.
Naikin. Iya. Karena apa? PBB itu punya dua daya dukung. Yang pertama adalah mendukung pendapatan asli daerah. Iya. Yang kedua juga mendukung pendapatan pejabat daerah. Karena dana pungut. Iya. Naikinnya gila-gilaan lah gitu. Iya. Nah, akhirnya ya kita melihat bahwa apakah masyarakat yang salah? Itu pertanyaannya kan? Iya. Kan gitu ya. Selalu disalahkan biasanya. Benar itu. Padahal selama ini masyarakat itu berjuang sendiri. Iya benar. Berjuang sendiri dilepas gitu. Nah, maka 2 triliun itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Iya. Hanya bisa mengobati sakit kepala kita. Iya. Berarti nanti setelah ini ada obat yang lain ya? Ya, kita berharap bahwa ini agak panjang. Pemerintah memberikan stimulus ya, relaksasi istilahnya. Agak panjang diberikan. Paket itu juga terus menerus. Iya. Itu 6 bulan atau berapa? Yang itu enggak ya. Sampai sejauh pemerintah melihat itu tergantung penilaian asesmen pemerintah. Jadi kalau Menteri misalkan Keuangan udah oke diambil lagi sama atau ditambah. Kalau misalkan hasilnya bagus, obatnya berfungsi gitu. Kita nggak tahu itunya ya, nggak tahu bagaimana mendefinisikan berfungsi atau enggak ya. Iya. Maka kita berharap DPR. Iya. DPR lah yang itu. Kenapa datanya itu di DPR? Iya. Tapi bisa kita lihat nanti dari sisi mana? Dari sisi jumlah kredit, pertumbuhan kredit misalnya. Iya. Kan kita bisa bandingkan dari bulan ke bulan atau tahun sebelumnya. Oh, ini kredit meningkat jauh nih. Sektor mana? Bisa kita lihat apakah konsumsi kah? Apakah sektor sektor yang lain kah gitu? Apakah perumahan naik? Sekarang kan properti jatuh banget tuh. Iya. Nah, apakah ada dampaknya di situ kah gitu. Nah, itu nanti bisa kita baca datanya. Iya. Nah, kalau saya sih berharap bahwa malah uangnya ditambah. Oh begitu. Karena 2 triliun itu ya kalau kita baik bilang atau plus atau minus hasilnya nanti enaknya ditambah gitu menurut Mas Ansar gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya, selama setahun ke depan. Kalau ini koperasi yang tadi sebut Merah Putih. Merah Putih itu fungsinya seperti apa tuh kalau misalkan nanti pilihan dari ini ke korporasi itu gimana itu? Koperasi Merah Putih itu, masalahnya koperasi itu belum ada pilot project koperasi itu berhasil. Belum ada ya, karena baru dibikin kemarin ya pas. Iya. Nah, kita belum melihat bahwa pertama koperasi itu biasanya programnya konsepnya bagus. Tapi yang ngurusnya siapa? Kemudian bidang usahanya apa? Nah, kemudian siapa yang mengawasi? Bagaimana pengecekan akuntabilitasnya? Iya. Nah, jangan-jangan ya kita tahu sendiri kan program pemerintah kan? Iya. Nah, 80.000 ini kalau seandainya semuanya jalan ya bagus banget. Iya. Kalau jalan. Iya, berat banget kayak itu. Hah? Berat banget kayaknya. Kita belum bisa menilai sih, karena kalau kita pesimis di awal, rasanya kita terlalu underestimate ya. Iya. Jadi kita lihat aja ntar ini ya. Kita lihat dulu sih sebetulnya. Iya. Tapi jadi kemungkinan 3 bulan ke depan nih koperasi bakalan dapat nggak nih koperasi Merah Putih? Pasti dapat. Karena gini, ini kan janji kampanye. Iya. Masuk cita-citanya Pak Prabowo. Iya. Nah, 80.000 koperasi Gibran, ini. Cita-citanya. Gibran di KN ya? 80.000, kalau 1 miliar aja udah 80 triliun kan? Iya. 80 triliun. Kalau dia misalnya bisa dagang 100 juta aja sebulan gitu. Gitu aja ya ngukurnya gitu. Iya. Satu koperasi itu bisa dagang 100 juta aja misalnya. Berarti kan setahun 1,2 M. Iya. 1,2 M kali 80.000 itu kan berarti sekitar 96 triliun. Iya. Gede sebetulnya. Kalau seandainya itu jalan. Karena itu kan di desa-desa kan ya. Iya. Nah, tapi kita kan belum lihat. Ya, di belum kota melihat. juga, di kota koperasi Merah Putih ada juga di Depok. Ada. Nah, ujung-ujungnya nanti jadi rentenir lagi. Simpan pinjam. Bukan jadi masalah zaman dulu itu ya. Iya betul. Karena gini, karena dari sisi Menteri Keuangan, saya pasti udah pastikan pasti beri guidance ke direktur keuangan direktur keuangan bank-bank ini. Iya. Apa guidance-nya? Ini adalah program pemerintah. Itu butuh dana, kan gitu. Pasti ditugaskan. Iya. Nah, bisa jadi 2 triliun ini itu juga gimmick. Sebenarnya. Iya. Jadi supaya apa? Supaya beban keuangan Koperasi Merah Putih tidak keluar dari APBN semuanya. Iya.
Bisa bayangkan apa yang saya maksud? Iya, iya, iya. Bisa, Nah, bisa. jadi seolah-olah ada kerjasama antara bank dengan koperasi merah putih misalnya. Nah, kalau kita bentar kan butuhnya 80 triliun. Iya, Karena itu udah teratasi kan iya. dengan dana 200 triliun tadi. Nah, tapi kita lihat nanti. Iya, kita Karena lihat. itu semua nanti terlihat nanti di laporan kan. Iya. Nah, Nanti 3 bulan lagi kita begini lagi ntar. oh boleh. Kita lihat hasilnya Boleh, seperti apa dan ntar. kita mengharapkan memang DPR aktif ya. Ya, Melihat kemana nih. Tapi seperti tadi, kalau misalnya saya direktur bank, tentu cari yang mudah, iya bener. ya kan? Iya. Kalau yang baru dibentuk Saya orang juga, kenal, aduh, kadang-kadang bikin mudah, gitu. kenal, menguntungkan. Iya, iya. Nah, pasti bukan secara yang sulit. Karena saya harus mempertahankan posisi saya sebagai direktur. Iya. Maka saya menunjukkan kinerja kan. Iya. Sama kayak ini aja kita mau nyari karyawan. Gitulah. Kalau yang ini kadang-kadang nggak ya yang kita tahu kan. Betul, Lebih betul. cepat. Hasilnya gimana seperti apa kita udah lihat karena dia udah deket sama kita, udah tahu lah begitu. Nah, kalau saya sih sebetulnya kalau DPR mau mengawasi bukan dari sisi undang-undangnya, aturannya. Iya. Karena menurut saya itu lemah, seperti disampaikan oleh Profesor Didik Rahbini ya. Iya. Bagi saya itu lemah, karena ini uang pemerintah. Iya. Dia hanya memindahkan selama simpan di BI, Iya. dia sekarang simpan ke bank umum gitu aja. Dibilang melanggar ya kalau kata Didik. Rahbani. Iya. Tapi bagi saya kan itu masih uang pemerintah. Bukan dikasih itu, bukan dialokasikan. Iya. Ini hanya mengubah tempat nyimpan aja sebetulnya. Iya, iya, iya. Di undang-undang itu tidak ada larangan untuk menyimpan di bank umum, nggak ada. Nah, dari situ saya sih nggak terlalu melihat ada masalah. Iya. Dan itu juga sebetulnya wilayahnya DPR ya, legislatif. Saya malah melihat sebetulnya uang ini dialirkan kemana. Saya lebih berharap DPR itu sangat detail melihat aliran uangnya. Kenapa? Yang kita khawatirkan adalah ini kan air. Iya. Uang ini kan mengalir. Seperti air. Ada orang yang naik kapal di atasnya gitu. Iya. Dan bermuara di suatu tempat. Iya, iya, iya. Paham kan maksudnya? Iya, iya. Nah, itu yang lebih penting bagi saya sebetulnya. Iya. Yang jadi kalau itu terjadi, pertanyaan 200 triliun itu untuk rakyat apa? Ya. Nah, itu. Dan sebagai kalimat closing nih dari Mas Ansari sekalian dah ya. Jadi untuk apa? Ketika kita memilih seorang presiden, Ya. kita berharap bahwa dia itu bisa memimpin kita menuju perubahan yang lebih baik. Itulah kenapa maka sistem politik kita itu sistem presidensial. Secara filosofi, presidensial itu memberikan kekuatan yang sangat kuat, power yang begitu strong kepada seorang individu untuk menjadi pemimpin yang kita sebut dengan presiden. Nah, ketika presiden ini telah menyetujui sebuah polisi dengan tujuan yang baik, kita harapkan bahwa presiden ini juga memastikan dia itu menyetujui sesuatu yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita. Maka kita nitip pesan nih kepada wakil-wakil kita sebagai penyeimbang. Ya. Pemimpin yang kuat itu, strong power-nya itu yang kita sebut dengan lembaga legislatif atau DPR, untuk memastikan bahwa uang 200 triliun itu memang mengalir dan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang paling bawah. Betul. Nah, dan jika uang itu mengalir di korporasi-korporasi yang hanya dinikmati oleh mungkin 1% atau 3% warga negara Indonesia yang sudah sangat kaya itu, maka mereka berani bersuara dan berteriak dan memberikan informasi kepada kita bahwa telah terjadi sebuah ketidakadilan atas uang 200 triliun itu, karena kapalnya dialihkan ke pelabuhan yang tidak bisa kita akses. Iya, betul. Maka kemana 200 triliun ini akan berakhir? Ya, sampai sakit kepala itu hilang. Ya.
dan kita akan menunggu sakit kepala berikutnya. Oke, jadi kita minta ini komisi berapa itu kalau ini ya? Komisi 11 Komisi ya. 11 ya. Ah. Komisi 11. Jadi kita nanti banyak apa namanya kalau bisa banyak-banyak ketemu ya, atau kita hearing atau kita datangi Komisi 11 gitu ya, untuk mendengar apa namanya mereka seperti apa yang sudah dikerjakan, pengawasan seperti apa gitu ya. Atau mungkin ada rencana dari sahabat Depok nanti? Tapi jauhan ya. Ini ketinggian ya? Ketinggian ya? Tapi ya begitu. Atas nama lembaga lain nanti. Cuman kita gini lah, menghimbau lah. Demo kemarin yang diikuti oleh Nepal, Indonesia kan? Untuk Indonesia itu tidak berlanjut. Ternyata Nepal yang lebih parah. Diikuti oleh apa itu sekarang? Timor Leste. Nah, demo kemarin itu kita juga punya pengaruh yang melihat bahwa punya pengaruh yang besar terhadap cara menanggapi suara masyarakat. Nah, kita berharap lah bahwa mereka itu tidak terlalu jauh jaraknya, gapnya dengan kita yang ada di kehidupan sehari-hari ini. Berarti kita bisa sampaikan lewat media sosial. Itu cukup harusnya. Harusnya cukup gitu. Dan semoga nanti ini podcast ini juga didengar oleh mereka. Betul. Karena gini, kalau seandainya itu gap itu terlalu jauh, nah kemarahan massa itu akhirnya bergumpal gitu. Sehingga ujungnya adalah kita seperti memasang ranjau. Dan ketika ranjau itu kita injek, tinggal menunggu meledak aja. Karena yang nginjek itu pada akhirnya suatu saat akan kesal lalu mengangkat kakinya gitu. Dan ketika itu meledak, biaya perbaikannya itu jauh lebih besar. Oke Mas Ansari, terima kasih banyak atas waktu ini, luar biasa nih diskusinya. Jadi kita ketemu lagi soalnya 3 bulan lagi ya. Untuk melihat datanya ya. Melihat datanya hasil seperti apa, benar apa enggak, korporasi atau bukan. Gitu. Yang menikmati. Dan untuk menjawab pertanyaan, apa untuk rakyat? Itu dia. Oke, pemirsa, demikian tadi diskusi ekonomi kita terkait dengan 200 triliun yang disuntikan ke bank rakyat tempat apa ya. Silakan nanti kita akan ketemu lagi di 3 bulan yang akan datang untuk mereview apa saja yang sudah dihasilkan. Terima kasih atas waktunya Mas Ansari. Atas waktunya terima kasih banyak. Sukses selalu buat sahabat Depok. Buat apa? Ciper ya, buat Ciper. Apa Ciper? Center for Indonesia Research, Economic dan Humanity Research. Itu dia pemirsa ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi nih belum diminum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.